Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Husni Ramadanti, kelas 12 IP 1. Saya akan membahas materi bab 2, yaitu perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. A. Globalisasi. Globalisasi adalah suatu periode ketika mengglobalnya interaksi masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh negara atau geografi. B. Perkembangan iptek pada era globalisasi. Yang pertama, revolusi industri. Revolusi industri pada saat ini suatu hal yang sangat berpengaruh dan berdampak pada kehidupan manusia. Revolusi industri ini pada dasarnya ada untuk membantu mempermudah manusia dalam melaksanakan pekerjaannya dan kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti penemuan mesin cetak, bom atom, internet, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi. A. Teknologi ruang angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa mulai muncul pada masa Perang Dingin tahun 1947 sampai 1991. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 untuk mengorbit bumi selama lebih dari 14 hari. Dengan peluncuran Sputnik 1, Uni Soviet menjadi negara pertama di dunia yang mampu mengirim satelit ke luar angkasa. Amerika Serikat menyusul capaian Uni Soviet dengan membentuk National Aeronautics and Space Administration atau NASA pada tahun 1958. Setelah terbentuk, NASA langsung meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi untuk mencatat sabuk radiasi di atmosfer bumi. B. Teknologi persenjataan. Amerika dan Inggris mengembangkan teknologi persenjataan melalui proyek Manhattan pada tahun 1942 sampai 1946. Bom atom tersebut digunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Di era modern, senjata yang dikembangkan dapat berupa varian virus komputer, laser, dan lain-lain. C. Teknologi transportasi. Pertama, pada tahun 1801, Richard Trevithick menciptakan kereta api uap. Selain itu, tenaga uap juga digunakan pada kapal laut. Kedua, tahun 1858, Jean Lenoir menciptakan mobil yang digerakkan dengan menggunakan mesin pembakaran dalam. Dan di tahun 1879, Werner von Siemens menciptakan kereta api listrik. Pada tahun 1885, Gottlieb Daimler merakit sepeda motor dengan mesin berbahan bakar. Dan di tahun 1903, Wilbur Wright menerbangkan pesawat terbang. Semua jenis transportasi tadi masih bisa kita temui dan nikmati pada masa sekarang. D. Teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, handphone. Handphone merupakan telepon genggam berbentuk kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Handphone diciptakan oleh Martin Cooper tahun 1972. Yang kedua, radio internet. Radio internet diawali oleh Karl Mallamut yang pada tahun 1933 meluncurkan internet talk radio yang berisikan wawancara terhadap para pakar komputer. Selanjutnya, televisi teknologi tinggi. Televisi teknologi tinggi ini merupakan televisi modern dengan fasilitas internet dan penggunaan kabel USB. Pemakaian daya listriknya rendah sehingga hemat energi. Selanjutnya, laptop. Laptop atau komputer jinjing adalah komputer portable berukuran kecil dan ringan. Diciptakan oleh Adam Osborne pada tahun 1981. Dan terakhir, ada media sosial. Merupakan media online yang penggunanya dapat berinteraksi secara aktif dan up-to-date melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan lain-lain. Contohnya seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. C. Dampak perkembangan iptek pada era globalisasi. Yang pertama, pada bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yaitu bisa berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat jauh dengan menggunakan telepon seluler. Dan dampak negatifnya yaitu pemanfaatan jaringan komunikasi dapat dibajak atau mencelakakan orang lain. Selanjutnya, pada bidang ekonomi dan industri.
Dampak positifnya yaitu memberikan kemudahan dalam menjual hasil-hasil industri. Dan dampak negatifnya, munculnya pengangguran bagi tenaga kerja yang tenaganya dapat digantikan oleh mesin. Yang ketiga, pada bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya yaitu peran wanita dalam kepemimpinan semakin besar. Dan dampak negatifnya, kemerosotan moral di masyarakat, khususnya remaja dan pelajar. Terakhir, pada bidang pendidikan, dampak positifnya itu banyak orang yang tidak mendapat pendidikan karena biaya dan waktu, jadi bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan juga baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.